kemarin kan jadi yang koordinat kemarin kan ceritanya kita menentukan titik si karakter nih mau ditempatkan di mana berdasarkan sumbu X dengan sumbu Y. Nah, sekarang di Scratch itu atau di Marsbot nanti kita juga mau mencoba terkait dengan ruang juga mengarahkan si robotnya, atau kalau di Scratch-nya mengarahkan si sprite-nya, misalnya ke arah kanan atau ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, itu nanti kita arahkan di sini. Jadi nanti kita belajar direction kalau di ini ya, di Scratch-nya. Jadi nanti kita belajar komen mengenai direction. Itu kombinasi dari si koordinatnya. Jadi nanti koordinatnya itu juga bisa dikombinasiin sama si direction-nya. Nah, si direction ini nanti ada orientasinya juga. Nah, nanti kita juga pelajari. Nah, spill-nya kira-kira gitu, Resi. Oke, gimana? Yang lain ada mau ditanya juga? Gimana, Resi? Kebayang? Waduh, maaf ya, tadi Mister ini nih masih baru selesai ngaji sama sholat. Jadi gabungnya ini agak telat tadi ya, jam 7 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan yang lain? Yang koordinat kemarin udah kebayang semua? Ada di semuanya di sini? Kalau misalnya ada koordinat X-nya 5, kemudian Y-nya 0, kebayang ya arahnya nanti kemana? Bayang ya? Ya, Mister. Oke, good. Sekarang kalau kebayang, sembari nunggu temennya nih. Mister mau coba review dikit-dikit aja, tipis-tipis. Kita review tipis-tipis ya. Kita pakai Paint aja. Mister share screen dulu. Kita tunggu temannya dulu ya, 3 lagi. Siapa jadi? Adis, Nazira, sama satu lagi. Siapa tadi? Fahad. Fahad udah masuk ya tadi? Oh, udah masuk. Oh, berarti kurang 2 lagi. Oke, Mister share screen dulu. Kita coba main-main dikit terkait dengan koordinat. Oke, sekarang ini Mister pakai ini ya, pakai pen ya. Jadi semisal ada koordinat X dan Y. Oke, sederhana aja, nggak usah ribet-ribet. Satu, dua, tiga, minus satu, minus dua. B. Oke. Nanti coba jawab di chat ya. Kalau Mister mau titik mana yang koordinatnya itu adalah X-nya X-nya 2, Y-nya minus 2. Coba dijawab di chat. X-nya 2, Y-nya minus 2. Dari gambar itu, yang mana jawabnya? Yang A atau yang B? Coba, siapa yang udah jawab? A. Oke, A. A ya, paham ya? Jadi X-nya 2, Y-nya minus 2. Oke. Nah, sekarang berarti kalau yang B udah jelas ya. X-nya 3, Y-nya minus 1. Nah, pembacaan ini juga berlaku untuk yang di sebelah kiri. Sebelah kiri sini ya, atas atau bawah ya. X-nya dulu, baru Y. Tergantung nanti saya dari sisi codingannya ya. Kalau di Scratch kebetulan dia X dulu, baru Y. Oke, berarti udah paham ya. Jadi intinya nanti kita ke arah situ ya. Dipertahankan pemahamannya. Nanti kita akan kombinasikan soalnya. Biar tambah seru nih codingannya nanti. Kita tunggu 5 menit lagi ya teman-temannya ya yang belum gabung ya. Dari yang lain ada mau ditanyakan nggak?
Tugasnya kemarin gimana? Ada yang susah nggak? Apakah ada yang susah? Ntar, Mister coba ingetin dulu lagi dia. Oke, Mister cek dulu. Jesra, Fahad, Fatih, Armada, Mateo, Resi. Adis kemana? Adis ya, Adis. Nazira sama Jafir. Aku sudah ubah tugas modul 1 lesson 5 jadi game. Apakah boleh? Oh, boleh banget Jesra. Boleh banget. Yang modul 1 lesson 5 kalau mau dirubah, mau dimodifikasi lagi silahkan, boleh. Nanti informasiin ke Mister ya. Jadi nanti Mister bisa ngecek lagi nih yang udah dimodifikasi atau yang udah kalau ada perubahan juga. Jadi nanti Mister bisa ngecek lagi. Boleh lewat chat. Lewat chat itu lewat yang ini. Kita tunjukin ya. Lewat chat yang kemarin Mister tunjukin ada gambar apa chatting itu ya. Nanti akan munculnya di sini di Misternya. Nah, di sini nanti munculnya. Kalau udah dirubah atau dimodifikasi. Jadi nanti biar bisa Mister cek lagi. Nah, adik-adik kalau mau masukin chatnya itu masukin ke yang ini nih, gambar chat ini nih. Kalau yang kemarin kan modulnya masuk ke modulnya dulu, berarti kan modul 1 lesson 5. Nah, setelah masuk, kemudian di bagian level satunya dipastikan ya masuk di bagian level satunya, terus dikasih note di sini. Mister, saya sudah dan sebagainya. Nah, nanti Mister bisa cek lagi kalau ada yang dimodifikasi atau yang dirubah. Boleh, nggak apa-apa. Boleh banget. Oke, Adis, malam Adis. Erlan sudah bergabung juga, malam Erlan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok kurang 1? Oke, Nadira. Kurang Nadira. Oke, Adi sama Erlan ada yang mau ditanyain nggak? Oke, malam. Terkait tugas-tugasnya. Enggak. Nggak ada. Oke. Nanti kalau yang M15-nya M1L5-nya ada perubahan atau sudah dimodifikasi, boleh dikabarin ke Mister ya. Nanti Mister biar bisa ngecek lagi perkembangannya gimana. Kalau udah oke, berarti sip, ntar Mister jawab oke gitu ya. Tapi kalau masih ada saran yang sekiranya masih menyulitkan ke adik-adik, boleh nanti tanya-tanya ke Mister. Mister ini maksudnya gimana gitu kan. Jadi nanti Mister arahkan nih. Oke, udah 7:10 nih. Kita lanjut aja ya kalau gitu ya. Nanti Nadira biar menyusul aja deh. Gak apa-apa. Oke, Mister disable lagi. Mister mau masuk ke modulnya. Oke, sekarang Mister slideshow dulu. Oke, modul Mister udah muncul? Kelihatan? Oke, sudah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini Mister akan lanjutkan terkait dengan modul ruang, masih di modul yang sama, tapi kita mau lanjut ke arah bagian code untuk menunjuk ke direction.
Atau kalau di bahasa Indonesia kan menunjuk ke arah berbeda. Jadi pakai comment direction ya nanti di scratch-nya. Nah, direction ini sedikit informasi, sedikit gambaran ke adik-adik, itu lebih ke arah mengarahkan si sprite-nya. Jadi ke arah kanan atau ke arah kiri, atas, bawah. Hanya saja untuk mengarahkannya kita menggunakan koordinat. Jadi kalau koordinatnya itu defaultnya Scratch dan Marsbot itu kalau ke arah atas itu 0. Jadi beda dengan kalau di matematika ya. Kalau mungkin ada yang udah belajar busur derajat itu 0 derajatnya ada di sebelah kanan. Kemudian dia bergerak berlawanan jarum jam ke kiri ke 180 derajat, kemudian sampai ke 360 derajat kembali lagi ke 0. Nah, kalau di game ini 0 itu ada di atas posisinya. Kemudian kalau ke kanan 90 derajat, ke bawah 180 derajat, ke kiri 270 derajat. Nah, tapi di game nanti kita bisa membuat padanannya. Jadi derajat ini bisa diminuskan. Nah, gimana ceritanya nanti ya. Kita ini Mr. Spill dulu biar penasaran ya. Nah, sekarang kita coba dulu masuk ke dalam materinya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi seperti biasa, tadi Mister udah review tipis-tipis ya terkait dengan apa yang udah kita pelajari kemarin. Jadi Mister mau nge-review lagi, nge-wrap up lagi apa yang udah kita pelajari kemarin. Nah, di sini kita akan mencoba menganalogikan si koordinat itu dengan nomor kursi yang misalnya adik-adik pernah nonton di bioskop. Kan ada nomor kursinya ya. Nah, itu pada prinsipnya adalah mirip seperti dengan penomoran koordinat. Jadi dia koordinat jelas di baris sekian, kolom sekian. Begitu pula kursi di baris sekian, di level sekian misalnya. Jadi di baris ini kursi keberapa ya, itu nanti nomornya akan berbeda dan itu unik. Nah, sama seperti koordinat kan. Kalau contohnya yang tadi di paint tadi, kalau kita lihat yang dibalik lagi ke paint tadi, paintnya mana paintnya? Oke, yang di paint ini kita kan lihat nih di sini kodenya kalau dimulai dari X itu 3, -1 yang B. Jadi yang 2 ini, yang A ini juga 2, -2. Nah, unik ya, nggak akan bertabrakan atau bertumpuk. Kalau dia bertumpuk, maka yang paling bawah akan menghilang dan itu tidak direkomendasikan. Sama seperti kursi yang ada di bioskop misalnya kan, kalau bertumpuk kan kacau ya, kursinya jadi rusak dan sebagainya. Nah, begitu pula yang koordinat. Makanya tadi dikatakan bahwa si koordinat ini mirip seperti penomoran kursi yang unik. Oke, kita kembali lagi ke bagian materinya. Kemudian untuk menemukan kursi itu kita juga ada nomornya. Begitu pula yang koordinat ada titik X dan Y-nya. Nah, titik X dan Y itu akan menjadi patokan kita untuk menempatkan si sprite-nya. Analoginya tadi, kalau kita lanjutkan dengan yang ada di bioskop, menjadi patokan kita untuk melihat di nomor tiketnya. Nah, nomor tiketnya itulah yang nanti akan menjadi dasar penempatan si sprite-nya. Kalau kita nomor tiketnya untuk dasar sebagai tempat duduk kita pada saat kita nonton di bioskop. Nah, bidang koordinat kemarin atau tadi kita udah sedikit latihan, mereview lagi, yaitu ada X dan Y ya. Jadi di X dan Y itu ada sumbu numeriknya, mau X mau Y. Bilangannya ada 2, positif dan negatif. Kalau kita ngomong sumbu X yang mendatar, berarti yang bagian kanan itu positif, yang bagian kiri itu negatif. Sementara kalau yang sumbu Y, yang atas itu adalah yang positif, yang bawah adalah negatif. Nah, jadi bayangannya gampang ya, ketika kita mau naik itu positif atau kita ke kanan itu positif, kalau kita turun itu negatif, ke kanan negatif, ke kiri negatif. Sama mau di Marsbot atau di Scratch-nya. Nah, perintah yang kemarin kita pelajari masih di koordinat murni, ke arah X, ke arah Y, kemudian bergerak X sebesar berapa, bergerak Y sebesar berapa. Sama seperti yang contoh demo yang kemarin kita lihat di course-nya, yang waktu kita memainkan roket menghindari meteor, atau memainkan monster yang akan menangkap kristal ya, kalau nggak salah kemarin itu ya, dengan memasukkan koordinatnya. Ada minus, ada positif semuanya, baik X ataupun si Y-nya.
Nah, jadi itu ya review dari kelas kemarin. Semoga bisa tetap dapat, jangan sampai bingung, karena kalau itu sekali bingung, ke belakangnya nanti adik-adik akan sulit nih menggambarkan atau menempatkan posisi sprite-nya. Nah, jadi sebelum masuk ke yang lebih lanjut lagi, kira-kira yang mau ditanyakan nggak terkait dengan review kemarin? Sama yang Mr. Wrap Up tadi. Ada yang bingung nggak? Aman ya? Oke, aman ya. Kalau ada yang bingung silakan raise hand, silakan tanyakan kembali ya. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Kita belajar bareng di sini, oke? Oke, kita lanjut ke bagian materi inti kita, yaitu kita akan melihat bagaimana cara mengarahkan si sprite atau si robot. Dengan cara mengarahkan dengan buat busur derajatnya. Nah, ini yang tadi Mister bilang. Gambaran di Scratch itu yang paling atas tuh 0. Kemudian yang bawah ini 180. Kalau tadi Mister mengatakan sebelah kiri itu adalah 270 derajat, kalau berputar searah jarum jam, nah ini juga ternyata di Scratch itu bisa berlawanan jarum jam. Saat dia berlawanan, maka nilainya jadi minus. Saat dia searah jarum jam, maka nilainya positif. Nah, gitu ya. Jadi jangan bingung ketika si Scratch misalnya menginstruksikan arahnya minus 90. Sebenarnya sama dengan dia mengarah 270 derajat tapi nilainya positif. Nah, cuman untuk menyingkat atau membuat codingnya jadi lebih efisien, maka di Scratch-nya bisa diputar berlawanan dengan arah jarum jam dengan menambahkan angka minus 90 derajat. Nah, jadi gambarannya kayak gitu ya di Scratch. Di Scratch nanti kita gunakan komen mengarah ke. Nah, ini direction ya nanti ya. Kita lihat komen kalau di bahasa Inggrisnya seperti apa. Jadi dia lebih ke arah direction. Jadi directionnya kemana nih? 90 berarti ke kanan, 0 itu ke atas, 180 ke bawah, dan minus 90 ke kiri. Kemudian ini uniknya adalah tidak memperhatikan left right ya. Left right dalam artian tangan kanan kiri, tangan kanan kita, tangan kiri kita. Yang kemarin sempat kita pelajari di komen turn left sama turn right ya. Itu berbeda ya dengan ini ya. Kalau turn left sama turn right, kita harus memposisikan atau membayangkan kita itu robotnya. Jadi posisi robot itu kita bayangkan itu kita. Nanti turn right, turn left-nya tentukan dengan tangan mana nih robot nih yang posisinya di kanan. Tapi kalau ini tidak melihat bentuknya robot, tidak melihat arahnya robot, tidak melihat bagaimana posisi tangan kanan kirinya robot. Pokoknya kalau robot itu mau digerakkan ke kanan, pakai direction 90. Kalau ke kiri pakai direction minus 90. Jadi bedanya di situ ya. Semoga nggak bingung nih. Nanti akan kita coba cek di bagian course-nya biar lebih kebayang lagi. Nah, ini tadi terkait dengan nilai derajatnya. Jadi untuk mengarahkan kita menggunakan derajat yang ada di gamenya ya, atau di developer si Scratch-nya. Nah, oke, sekarang kita coba langsung masuk ke tugas 4-nya. Sebentar, tugas 4-nya udah dibuka belum ya? Sorry, bukan. M2L2. Oke, modul 2 lesson 2. Sekarang coba masuk ke modul 2 lesson 2. Modul 2 lesson 2-nya dibuka di course-nya ya. Sebentar, Mister buka course-nya dulu. Oke. Nah, masuk ke modul 2 di ruang. Kemudian masuk yang lesson 2, nomor 4, tugas keempat. Yang mengumpulkan kargo. Oke, semua sudah? Coba di share screen. Kalau yang sudah masuk ke bagian course-nya. Oke, kenapa Fahad? Ada Kepencet. Oh, kepencet. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke yang lesson 4-nya ya. Lesson 4. Oke, Mister masuk ke yang lesson 4. Ini mengumpulkan kargo. Oh, judulnya mengumpulkan kargo. Tapi kita menggunakan direction ya. Ingat perbedaan sama yang tadi Mister bilang turn left sama turn right. Ini nggak ada hubungannya sama posisi robot. Pokoknya kalau robot mau bergerak ke kanan, pakai yang turn directionnya 90. Oke, ini kita next dulu. Oke, sebagai demo yang pertama, Mister mau contohkan dulu. Nah, ini tadi yang Mister bilang, kita menggunakan point in direction-nya.
Ini robotnya. Nah, ini kita nggak perlu membayangkan bahwa si robot ini posisinya lagi mengarah ke kanan loh, Mister. Berarti nggak perlu belok kanan dong, lurus kalau mau ke kanan. Enggak, ya. Jadi ini ceritanya, pokoknya kalau si robot ini mau belok ke kanan, itu arahkan dengan point in direction. Baru nanti kalau udah cocok directionnya, kita majukan si robot. Jadi konsepnya gitu ya. Kalau mau mengarahkan, kembali lagi Mister mau sampaikan, kalau mau mengarahkan, tunjukkan dengan point in directionnya. Kalau udah cocok arahnya, baru jalankan ke depan. Oke? Nah, sekarang Mister contohkan di sini berarti algoritmanya dia maju, kemudian dia turun untuk mengambil kargo. Oke ya? Kita gunakan repeat biar lebih efisien lagi codingannya. Kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4. Masukkan move forwardnya. Kemudian, nah ini arahnya ke bawah kan? Nah, kita nggak perlu membayangkan ini ya, berarti ini ya turn left apa turn right dan sebagainya, nggak usah. Kita pokoknya langsung pakai point in direction dan mengarah ke bawah. Ke bawah tuh 180. Nih. Dah. Habis itu udah cocok nih arahnya, baru kita majukan yang tadi Mister bilang. Jalankan robotnya, suruh maju lagi. Setelah maju, berarti terakhir take the cargo. Kita coba. Oke. Kemudian dia turun. Nah, gitu ya. Kebayang ya? Sesimpel itu. Jadi latihannya untuk yang nomor 1 masih sesimpel itu. Ada yang bingung dari sini? Lesson 2 aku tidak terbuka. Coba di refresh lagi yang belum terbuka. Untuk yang Jesra. Coba mana Mister lihat. Coba di refresh lagi. Di refresh F5, dipencet F5. Di reload. Oke. Udah dipencet F5 Jesra? Belum dipencet F5 itu? F5 dulu. Di keyboardnya ada F5, dipencet. Coba. Nanti dia nge-refresh ulang. Sudah? Nah, ntar loading dulu coba. Nah, itu dia. Nomor 4. Lesson 2, tugas yang keempat. Oke. Yuk, masuk. Oke. Lesson kedua saya belum buka. Coba Resi di refresh juga, Resi. Di refresh, dipencet F5, nanti kebuka. Untuk yang lainnya, yang udah paham, coba lanjutkan ke level-level berikutnya ya. Coba Resi di share screen. Armada coba di share screen. Jesra masuk ke tugas 4-nya ya Jesra ya. Diklik tugas keempatnya, mengumpulkan kargo. Nanti masuknya sama seperti Mister nih, gambar robotnya. Masuk ke yang nomor 1. Jadi level pertama masih ngambil 1 balok biru. Oke, good. Nah, itu ya Jesra ya. Gunakan repeat ya ketika memang memungkinkan untuk repeat. Oke, sama-sama Jesra. Jadi biasakan gunakan kondisi yang seefisien mungkin code-nya. Kalau memungkinkan repeat, di repeat. Latihan ya, mulai dari sekarang ya. Meskipun ini tidak ada batasan code-nya. Tapi kita biasakan untuk melakukan best practice-nya ya. Oke. Mister coba cek. Yang lainnya seperti apa. Resi bisa masuk ke yang tugas 4-nya. Di refresh dulu F5. Di course-nya, oh ini online lesson. Masuk ke bagian course-nya, dipencet F5 di keyboard-nya. F5 di keyboard-nya. Di keyboard ada F5 di sebelah atas. Ketemu? Kalau nggak ketemu, pencet yang tanda muter ini. Sebelahnya tanda panah ke kanan ini. Yang bagian atas, sebelah kiri, pojok ada gambar refresh, ada gambar apa ini? Gambar redo ya. Gambar mana itu diklik. Oke, bisa nggak? Nah, itu sudah muncul. Nomor 4. Lesson 2. Masuk ke course-nya.
Iya, sama-sama Resi. Coba masuk ke yang tugas keempatnya. Mister cek ya. Nah, kalau sudah coba lanjutkan. Bagi yang sudah selesai tugas yang pertama, level pertama coba lanjutkan ya. Mister cek mulai dari atas ya. Adis. Wow. Udah sampai level 6. Oke, good. Nah, itu udah Adis sudah mencoba untuk mengimplementasikan si for-nya ya. Bagus. Untuk yang lain juga jangan lupa jika memungkinkan untuk dilakukan for perulangan, lakukan dengan perulangan ya. Supaya codingannya lebih efisien. Oke. Fahad. Oke. Itu kenapa kok directionnya sampai semuanya dilakuin itu Fahad? Oke. Kita coba dicek dulu posisinya, berarti ke arah mana. Nah ini tadi ya yang Mister bilang ya, kita nggak perlu membayangkan posisi robot ya Fahad ya. Kalau robotnya mau mengarah ke atas, kasih aja directionnya 0. Kalau dia mengarah ke kanan, kasih aja directionnya 90. Nah kalau ini robotnya harusnya kemana? Iya betul, good. Oke, nice. Nah, kayak gitu ya, Fahad ya. Sesimpel itu untuk direction. Jadi tidak perlu membayangkan right left-nya. Kecuali kalau yang kita pakai adalah command block-nya itu adalah turn left atau turn right. Nah, itu baru kita perlu membayangkan robotnya. Jadi jangan tercampur atau jadi bingung dengan pelajaran yang sebelumnya. Ini pelajarannya yang agak sedikit berbeda, tapi posisinya itu sebenarnya mengarahkan juga, sama seperti turn left, turn right. Oke, Fatih, good. Armada. Oke, level 4. Mantap. Oke, semuanya udah mencoba untuk mengimplementasikan for ya. Oke, Matthew, good job. Level 7. Yang memungkinkan untuk for, sekali lagi Mister ingatkan, lakukan dengan menggunakan perulangan. Karena nanti di bagian bintang ada yang harus pakai for. Mau nggak mau, karena komennya dibatasi. Nah, jadi mulai dari level sekarang, level rendah sampai level tingginya, latihan gunakan for. Oke, nice. Adis sudah mau masuk ke bintang pertama. Oke, good job. Oke, cek Jesra gimana? Oke. Oke. Kira-kira apa ya yang salah? Yes. Oke. Oke, Mister mau ingatkan sekali lagi, saat kita mengarahkan si robot, jangan bingung dengan komen-komen yang sebelumnya ya. Pokoknya kalau mengarahkan ke kanan, itu pakai yang 90. Kalau ke kiri pakai minus 90. Ke atas 0, ke bawah 180. Tidak peduli posisi si robot, ya. Jadi jangan bingung dengan kondisi tangan kanan kirinya. Kalau kemarin kan kita membayangkan ya. Nah sekarang kita nggak perlu membayangkan itu. Oke, nice. Jesra, good job. Erlan, gimana? Sudah sampai bintang? Halo? Sedikit lagi, Mister. Oh, sedikit lagi. Oke. Oke, good. Fahad, good. Oke, semuanya sudah mau mendekati bintang semua ya. Oke, bahkan ada yang sudah sampai mengerjakan. Oke. Semangat, semangat. Oke. Ya, betul. Yes, good. Resi. Lanjutkan.
Oke, good. Implementasi for-nya udah oke. Oke, nice. Oke, good job. Good job semuanya. Tinggal membiasakan ya. Oke, kembali ke atas lagi. Saat tidak ditentukan si bloknya, adik-adik boleh menentukan ke arah mana dulu. Karena nanti di bagian bintang itu kita bebas tuh menentukan. Ada beberapa yang bebas menentukan arahnya dulu. Mau ngambil kotak yang di bawah dulu atau ke kiri dulu boleh. Tapi kalau nanti ketemu yang udah ditentukan, nah harus dilihat ya cara yang efisiennya seperti apa. Karena itu sudah ketentuan dari soal. Untuk melatih adik-adik semuanya dalam pembuatan bloknya atau pembuatan code-nya. Oke, nice. Mantap. Oke. Lanjutkan sampai ke bintang ya, semuanya ya. Oke, mantap Resi. Good job. Oke, simple ya. Lebih simple menggunakan direction kan ya daripada turn left, turn right. Karena kita nggak perlu membayangkan posisi tangan kanan kirinya si robot. Jadi kita cukup melihat dengan posisi kita. Kalau dia mau belok ke kanan, Mister ingatkan lagi 90. Kalau ke kiri minus 90, ke bawah 180, ke atas yang 0. Oke. Mister lihat pemahamannya udah pada bagus semua nih. Udah oke semua, tinggal membiasakan aja nih. Wah, mantep. Masang loopnya langsung 2 gitu ya Resi ya. Oke, good job. Nice. Oke. Hati-hati ya perulangannya Resi yang teliti. Oke, yang lain Matthew. Oke, Matthew. Sedikit saran dari Mister, coba gunakan repeat untuk mengefisiensikan kode yang bisa di loop. Ya. Jadi, Matthew harus coba dari sekarang karena nanti ke depannya meskipun ini nanti berhasil, coba nanti dimodifikasi lagi ya. Coba gunakan yang bisa di repeat, coba di repeat. Kalau nggak bisa di repeat, ya sudah nggak apa-apa. Mister mengingatkan yang itu ya, bagian repeat supaya nanti Matthew bisa menerapkan best practice dengan baik. Jadi sudah terbiasa tuh dengan mode-mode repeatnya, kemudian pola-polanya gitu ya. Untuk yang semua juga ya sama ya. Yang bisa di repeat, coba langsung terapkan repeatnya. Karena nanti di bagian level tertentu atau modul tertentu kita sudah seharus menggunakan repeat terus nih. Karena kalau nggak pakai repeat nggak bakalan berhasil. Kodenya jadi banyak. Nah itu efeknya. Kalau kodenya banyak, baris lainnya itu juga akan menjadi banyak. Efeknya ke memori. Memori yang terpakai akan menjadi banyak. Nah, itu kalau di developer nanti, kalau udah masuk ke bagian developer benerannya, itu menjadi ini ya, menjadi PR tersendiri itu. Karena akan memakan memori yang cukup banyak. Oke. Jadi kita biasakan dari sekarang efisiensi code-nya ya. Kalau ada yang bingung dengan efisiensi code-nya seperti apa, coba langsung raise hand, nanti Mister coba bantu lihat. Oke. Mister coba langsung lagi ke bagian atas dari awal. Adis. Kayaknya nggak ada yang sulit ya. Aman semua nih kayaknya.
Mister lihat di bintang terakhir suruh ngapain ya. Oke. Nah, di bintang terakhir ini kayaknya ada batasannya deh. Ya, benar. Di bintang terakhir ada batasannya, bloknya hanya 6, maksimal ya. Boleh kurang dari 6 lebih bagus. Kalau yang bintang kedua terakhir ada batasannya sama. Bintang 2 terakhir dan bintang 1 terakhir itu 6 blok semua maksimal. Bintang yang ketiga sama. Bintang ketiga malah 5. Oke, berarti mulai dari bintang 3, 4, 5 itu udah ada batasan bloknya ya. Hati-hati. Penggunaannya, nah ini masih belum. Penggunaannya harus seefisien mungkin bloknya. Jangan sampai berlebihan penggunaan bloknya. Kalau bloknya berlebihan, meskipun dia berhasil mengambil kotaknya, dihitungnya di sistem nggak bagus ya, nggak jalan dia. Nggak berhasil dihitungnya. Oke, yang bintang 1, 2 masih aman nih. Kalau mau pakai jalur apapun boleh. Tapi sekali lagi Mister ingatkan, gunakan best practice untuk coding ya. Kalau bisa di loop, ketemu polanya, pakai loop. Loop konsepnya mengulang pola ya. Polanya itu bisa 1 code, 2 code, 3 code, terserah. Tergantung kebutuhan kita. Oke, Mister cek dulu. Oke, dari awal dulu, dari belakang tadi. Dari awal ya. Adis. Ini dia. Halo, suara Mister terdengar nggak di sana? Terdengar. Oh, terdengar ya. Oke. Terdengar. Sip. Terdengar, Mister. Oke, terima kasih. Kalau suara Mister tiba-tiba keputus ini ya, raise hand ya atau kasih tanda ya. Oke, Mister mau coba buka masing-masing nih. Oke. Sepertinya Oke, Resi lanjutkan ya sampai ke bintang ya. Semuanya dilanjutkan sampai ke bintang terakhir. Jadi misi kita coba selesaikan sampai bintang terakhir untuk yang di tugas keempat. Nanti setelah Marsbot kita coba masuk untuk yang di Scratch-nya. Oke, coba lihat Jesra. Oke, ada yang kesulitan? Dari bintang 4-nya atau bintang 5-nya? Mulai dari bintang 4, bintang 3 ya. Bintang 3 ini sudah harus menggunakan blok yang terbatas ya. Coba Mister cek. Oke, Jesra. Adis? Ada kesulitan Adis? Aman? Kayaknya aman. Aman ya. Coba selesaikan sampai bintang terakhir ya.
Ini sepertinya Mister ada ini deh, ada kendala teknis deh. Mister mau live sebentar ya, habis itu gabung lagi ya. Sebentar ya. Oke. Oke. Nah, sip. Oke, gimana Matthew? Ada yang mau ditanyakan? Nah, Ada Mister. gimana coba? Oke. Nah, ini berarti udah masuk ke pola ya. Sekarang coba gini dulu. Matthew jelaskan polanya apa sih yang bisa di-repeat? Pakai kata-kata dulu. Apa ya? Nah, ayo polanya yang bisa di-repeat yang sama. Apa? Ini terus tiga. Gimana? Udah ketemu polanya? Belum, Mister. Belum. Oke, sekarang coba ya, Mister bantu. Kalau dilihat dari bentuknya ini gambarnya, ini kan ada blok. Sehabis itu bloknya ada 3. Setiap blok di jarak 1 kotak. Betul nggak? Setiap kita mau ke arah ke blok itu ada 1 kotak di depannya. Ya toh? Jadi polanya itu ada maju 1, kemudian maju lagi 1, ambil blok. Nah, bayangkan itu lagi kalau misalnya posisinya udah ada di blok biru pertama, robotnya majunya juga 1 lagi. Jadi Mister coba ini ya, arahkan ke course-nya ya. Course-nya mana course-nya Mister tadi? Oke. Mengumpulkan kargo ya tadi ya. Oke. Yang ini bukan. Nah, ya benar. Jadi arahnya yang pertama adalah si robot ini harus maju dulu 2 kali ya. 1, 2, baru ngambil kargo. Setelah itu maju 2 kali lagi. 1, 2, ambil kargo. Tuh kan polanya sama kan? Lagi 1, 2, ambil kargo. Nah, polanya udah ketemu. Sekarang coba Matthew terjemahkan dalam code-nya. Mister mau lihat. Sebelum Mister praktekkan, Mister mau lihat dulu Matthew gimana. Ketemu nggak pemahamannya dengan apa yang Mister sampaikan tadi? Mister stop share dulu. Ini kenapa Mister bisa melihat Matthew jadi? Oke. Gimana? Oke, point directionnya udah benar, right. Tadi Mister bilang gimana polanya? Maju sekali, maju 2 kali, baru ambil kargo. Jadi, maju 2 kali. Repeatnya ditentukan dengan jumlah bloknya ya. Ada pertanyaan ya? Udah selesai Armada. Oke, good job Armada. Kalau yang udah selesai coba masuk ke tambahannya ya. Coba masuk ke tambahan sambil nunggu teman-teman yang lain dulu. Oke, malam Nazira. Langsung buka course ininya ya, course-nya di tugas keempat modul 2. Nazira udah buka course-nya? Oke, malam. Coba buka course-nya sudah? Coba sekarang share screen. Wis, Adis, Matthew gimana? Gimana Matthew udah ketemu polanya? Belum, Mister. Jadi, kalau maju 2 kali tadi polanya apa? Berarti komen yang dipakai apa? Move forward kan? Mana coba?
buka dulu yang Mateo. Kenapa Mister nggak bisa buka? Punya Mateo ya? Oke, Nazira coba masuk langsung ke yang next levelnya ya, level 1 dimulainya itu di next aja. Terus Di next aja. Nah, nanti masuk ke yang level satunya. Oke, untuk Nazira, Mister mau contohkan dulu ya sebentar ya terkait dengan apa yang sudah kita pelajari sekarang nih. Jadi kita belajar terkait dengan direction. Nah, Nazira lihat dulu di bagian online lesson-nya. Mister mau kasih demo 1 aja. Nanti coba Nazira lanjutkan ya terkait dengan level-level 2, 3 dan seterusnya. Jadi di level ini jadi di level ini kita akan belajar terkait dengan point in direction ya Nazira ya. Jadi point in direction ini mengarah ke kanan, kiri, atas, bawah. Tapi bedanya kita nggak menggunakan turn left, turn right. Jadi kita langsung kearahkan directionnya. Bintang 3. Oke, sebentar ya Lesi ya. Jadi point in directionnya kalau 90 itu ke kanan, minus 90 ke kiri. Ke atas itu 0, kalau 180 itu ke bawah. Jadi kita nggak perlu lagi membayangkan si robotnya. Ini digerakkannya berarti kita maju terus, kemudian sebanyak 4 langkah, kemudian dia ke arah bawah. Ke arah bawah tadi 180 ini ya, ada tulisannya nih, right, left, up, down. Tapi bukan turn left, turn right ya, bukan ya. Arahnya right, left, up, down. Kita nggak peduli posisi robotnya. Gitu ya. Jadi nanti codingannya, algoritmanya tadi kan maju 4 langkah. Kita gunakan repeat. Kalau bisa di repeat, gunakan repeat. Repeat 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian arahkan ke bawah 180. Setelah itu, kalau udah sesuai arahnya, ini tadi kan udah sesuai ya kebetulan ya, makanya Mister nggak arahkan lagi nih, langsung aja suruh maju. Nah, kalau tadi di sini untuk mengarah ke bawah kita perlu mengarahkan 180 dulu. Setelah sesuai, baru disuruh maju, ambil kargonya. Nah, jadi kurang lebih sama seperti yang udah kita pelajari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar turn left, turn right, membayangkan robot. Nah, ini nggak perlu dibayangkan robotnya. Apa yang kita lihat, itulah yang akan kita suruh. Kalau kita lihat pingin ke kanan, ya sudah kita suruh turn right. Direction 90. Kalau ke kiri direction minus 90 dan seterusnya. Ada 4 direction ya, Nazira ya. Sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Oke. Nah, sekarang coba dulu level 1 sesuai dengan code yang ada di sini. Nanti langsung masuk ke level 2. Coba Nazira lanjutkan. Oke, Mister coba bahas yang ini ya, yang level 3 dulu ya. Yang level 3. Aduh, sorry. Terulang lagi yang ini tadi buat Nazira tadi. Forward take the cargo. Ya. Jadi untuk Nazira, contoh code-nya untuk yang level pertama adalah seperti ini ya, kurang lebih ya. Jadi misinya kita mengambil kargonya. Oke, sekarang Mister mau coba share screen untuk yang ke gimana? Ada yang resen lagi. Gimana Fahad? Ada yang mau ditanyakan? Cara dapat ini kan ada itu. Nah, extensionnya. Pen. Ya, di sebelah pojok kiri bawah. Itu ada gambar warna biru, tombol warna biru. Pojok kiri bawah. Nah, diklik. Ya, dicari pen. Nah, oke. Good. Ntar muncul gitu ya. Ikutin. Oke, sekarang Mister kembali lagi ke bintang 3.
Nah, bintang 3 polanya tadi ya. Jadi posisinya kita harus menempatkan si robot ini sesuai dengan arahnya dulu. Berarti point directionnya 90 ya. Setelah itu kita repeat sebanyak 3 kali. Karena kita ada blok 3. Tadi polanya Mister udah bilang, udah Mister sampaikan, maju 2 kali, ambil kargo. Maju 2 kali, ambil kargo. Maju 2 kali, ambil kargo. Move forward 2 kali, kemudian take the cargo. Sudah. Berapa blok yang kita gunakan? 5. Nah, berarti pas ya. Masih memungkinkan. Kita coba. Nah, gitu kira-kira. Nah, dapat ya? Jadi, perulangan itu bisa menggunakan pola. Polanya bebas. Kalau memang itu yang kita butuhkan 3 komen, ya 3 komen kita masukkan dalam repeat. Atau 2 komen dan seterusnya. Oke, untuk yang lain gimana, paham? Untuk yang bintang 3, yang masih bintang 3, dapat ya? Waduh, yang lainnya masuk ke tambahan semua sudah. Oke, yang sudah selesai silakan masuk ke tambahan dulu sambil nunggu teman-temannya. Kita tunggu sampai jam 8 ya. Oke, yang bintang 3, Mateo, polanya ketemuin dulu ya. Oh, ini udah bintang 4 ini. Oke, good. Bintang 4 konsepnya sama seperti yang di sebelumnya ya. Kita tentukan dulu polanya. Polanya yang benar ya. Karena nanti akan mempengaruhi si robotnya bergeraknya seperti apa. Saat kita menentukan polanya yang kurang komen atau kelebihan komen, maka robot juga akan melakukan hal yang sama, jadi lebih atau kurang. Hati-hati. Oke, Mister lihat Nazira. Oke, good. Nazira sudah masuk ke level 2 ya. 2, 3. Oke. Hati-hati. Ketika sudah cukup, nah, oke. Langsung take the cargo. Oke. Yes. Oke, good. Udah bagus tuh, ada perulangannya juga. Jadi perulangan di sini biasakan ya Nazira ya, mulai dari sekarang. Kalau bisa diulangi, ulangi. Karena nanti di bagian belakang kita harus menggunakan perulangan. Wajib. Kalau enggak bakalan bisa. Jadi Nazira harus berlatih mulai dari sekarang, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau bisa diulang, ulang. Diulang itu nggak hanya 1 komen ya, bisa kemungkinan 2 komen, 3 komen, dan seterusnya. Oke, next level, nomor 3. Gimana Nazira? Oke. Direction itu tidak memperhatikan robot ya Nazira ya. Jadi arahnya kemana? Tidak, jangan memperhatikan tangan kanan kirinya robot. Arahnya kemana? Yes, good. Nah, jadi berbeda sama yang waktu turn left sama turn right. Oke, lanjutkan. Udah bagus. Oke, yang lainnya. Wait. Yang tikus gimana? Sampai mana nih armada? Sampai sini. Oke. Move 10 step if on its bunch. Oke. Coba dilihat di perintahnya. Di perintahnya mana? Coba scroll. Apa yang kurang itu? Penempatan awal. Dan juga arah tikus menghadap pada awalnya. Nah, ini yang jadi PR nih. Kalau udah ada penempatan awal, nah ini tuh untuk teman-teman semuanya ya, adik-adik semuanya ya. Kalau ada penempatan awal, direkam dulu ya penempatan awalnya. Ini Mister riset dulu ya. Yang punya Mister yang bisa ngeriset nih. Kalau punya teman-teman atau adik-adik semua nggak bisa ngeriset. Sebentar, ada yang mau tanyakan dulu nih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang angkat tangan ya? Oh, Adis gimana Adis? Ada yang mau ditanyakan Adis? Yang bintang 4. Bintang 4 itu oke. Bentar, Mister cek dulu yang bintang 4 ya. Yang tikus tunggu dulu ya. Yang tikus tunggu dulu. Maksudnya yang scratch bagian ini mengendalikan hewan tikus tunggu dulu ya.
Nah, ini sama seperti yang tadi di bintang 3 konsepnya. Polanya apa nih Adis? Coba terangkan ke Mister. Polanya ketemu nggak Adis? Sini. Coba dijelaskan dengan kata-kata dulu. Sebenarnya ada pola yang bisa diulang. Pola yang bisa diulang itu bentuknya gimana? Mana? Nah, coba. Ini kotak ya, kotak biru nih. Ya, Mister coba bantu ya. Yang pertama, jadi dia polanya sebenarnya majunya 3 kali, kemudian ambil bloknya. Coba lihat di selanjutnya. Tuh, majunya sama kan 3 kali, ambil bloknya. Udah ketemu polanya? Kebayang? Majunya 3 kali, ambil bloknya. Nah, sekarang coba diimplementasikan ke dalam bentuk code-nya. Bisa nggak? Bingung nggak? Coba dulu ya. Oke, bintang 5. Oke, sebentar. Mister mau tunjukkan dulu yang bagian menggerakkan hewan tikus dulu ya. Sebentar, hewan tikus itu Mister riset dulu. Karena yang bisa ngeriset teacher. Kalau yang punyanya adik-adik nggak bisa diriset itu. Mana ya yang tikus? Bukan. Mana yang tikus? Yang mana sih? Sebentar. Untuk yang tikus. Oke. Untuk yang tikus arahnya ini defaultnya. Koordinatnya 121 sama directionnya, berarti kalau dia sesuai dengan bentuknya ini, lihat, nah dia mengarah serong ya, serongnya bebas. Jadi point and directionnya asalkan jangan 90, minus 90, 180 atau ke atas ke bawah ya. Buat aja di sini misalnya 45, boleh. Kalau go to action-nya ini penempatan awalnya. Coba. Untuk yang tadi siapa yang udah sampai ke tikus, penempatan awalnya seperti itu ya. Kita coba ketik di sini aja fotonya, pakai yang penempatan awal tikus. Foto pakai 12187. Kemudian directionnya pakai 45. Nah ini penempatan awalnya ya. Oke, sekarang Mister coba masuk ke yang bintang 5. Oke, yang tadi sampai ke mengarahkan binatang tikus ada di chat ya penempatan awalnya ya. Mana tadi yang bintang? Oke nih. Nah sekarang Mister coba bahas yang bintang 5. Bintang 5 ini polanya anak tangga. Oke ya, maju, kemudian turun, maju, turun. Kita lihat di sini pola yang kedua sama ya? Maju, turun, sama ya. Satu lagi, maju, turun. Nah sekarang gimana kita buat cara maju turun? Ingat, pertama kita harus posisikan dulu ke arah yang benar. Ini kan arahnya salah ya, berarti arahnya ke right dulu. Nah setelah itu kita repeat sebanyak berapa kali tadi kita hitung. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Kok mundur? Maju ke bawah gitu ya. Berarti 3 kali ya. 3 kali kita setting. Oke, tadi udah kita tentukan polanya. Kita udah tahu nih. Maju. Karena ini kebetulan udah diarahkan ya. Ini, right. Jadi yang pertama kita arahkan dulu. Posisinya itu ke kanan. Kemudian move forward. Setelah itu arahkan ke bawah. Ke bawah berarti down ya, 180. Kalau bingung dengan derajatnya, lihat di bagian keterangan sebelah kanannya boleh ya. Berarti dia mengarahkan ke bawah nih, mengarahkan ke bawah. Setelah benar arahnya, kita suruh maju. Dah?
Kemudian kita ambil kargonya. Nah, pertanyaannya, posisi ini tadi terakhir itu arahnya ke bawah. Kalau kita balikkan perulangan, ini dia move forward. Kebayang nggak? Ke bawah nih. Coba dilihat aja deh. Bener nggak? Nah, ya kan? Setelah dia take the cargo, dia move forward. Dia nggak ngarah ke kanan. Berarti arah yang ada di depan ini harusnya masuk ke dalam pola supaya nanti dia melakukan pergerakan melakukan arah membentuk arah ke kanan sebesar 90 derajat. Jadi setelah take the cargo, dia balik lagi untuk mengarahkan si robotnya. Nah, ini yang tadi Mister bilang, tidak melihat bentuk dari robot. Tadi ini robotnya mengarah ke atas loh. Kalau ini mengarah ke bawah. Kenapa kok Mister tetap ke kanan, Mister? Iya. Kenapa? Karena kita menggunakan command direction. Lain dengan turn left, turn right. Ya. Jadi, kita bedanya di situ. Nggak peduli dia posisi robotnya seperti apa, pokoknya kita mau ngarahkan ke kanan, arahkan aja ke kanan. Nah, sekarang kita coba ya. Bawah, ambil kargonya. Tuh, kan? Dia nggak peduli mau arahnya robot tadi membelakangi atau sekarang ngadep ke kita, dia nggak peduli. Yang penting arahnya aja ditentukan. Nah, oke. Terbayang ya semuanya ya. Itu bedanya turn left sama turn right. Jadi dengan menggunakan direction, kita lebih simple untuk membayangkan. Tapi semua ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Nah, nanti akan terlihat pada saat kita udah masuk ke dalam coding yang kompleks. Kalau yang sekarang masih belum terlihat. Terlihat masih lebih simple yang direction. Oke? Dapat ya yang bintang 5? Oke, udah semua ya. Sepertinya udah pada masuk ke Scratch ya. Oke. Oke, untuk Nazira di hold dulu ya Nazira ya. Kita stop dulu. Kita coba masuk ke materi selanjutnya. Biar nanti kebayang juga terkait dengan Scratch-nya. Nanti coba Nazira lanjutkan ke bintang selanjutnya ke tugas-tugas selanjutnya setelah setelah yang level kedua ya, kalau kita ada waktu lagi ya. Kita hold dulu ya Nazira ya. Kita lanjutkan untuk yang masuk ke materi tugas kelima. Oke, Mister share screen dulu. Oke, tadi tugas keempat udah oke ya. Jadi bayangannya untuk Nazira juga bayangannya lebih ke arah kita menentukan arah ya, direction. Tidak menentukan turn left atau turn right, bukan ya. Oke, kita masuk ke dalam Scratch-nya. Nah, di Scratch-nya nanti ini sama sebenarnya kondisinya. Kita akan mempelajari perintah direction juga, tapi diaplikasikan ke dalam program Scratch-nya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke yang tugas kelimanya. Semuanya masuk ke tugas kelima. Nazira juga ya, coba masuk ke tugas kelima dulu. Jadi supaya ada gambaran nanti terkait dengan Scratch-nya seperti apa, pokoknya direction-nya. Mister masuk ke yang tugas kelima. Mana nih tugas kelima? Oh, yang ini. Bukan nih. Oh, bukan. Ini yang tambahan. Oh, ini dia. Yang tugas kelima. Tugas kelima M2L2 tikus. Oke. Nah, tugas pertama adalah ini. Ingat kalau ada penempatan awal, rekam dulu ya penempatan awalnya seperti apa. Nah, sekarang kita coba cek di bagian yang pertama. Apakah sudah masuk semua di tugas ininya? Tugas kelimanya semua? Oke, udah ya. Waduh, udah pada jauh. Tugas kelima. Share screen Mister untuk tugas kelima udah muncul? Gambar kucing ya. Gambar kucing sedang menghadap ke kaleng, tikus sama apa ini? Sudah. Oke, good. Nah, sekarang kita coba cek ya. Apa sih ini maksudnya? Suruh ngapain? Yang robot di pending dulu, Armada. Kita masuk ke Scratch dulu. Soalnya sudah jam 8. Jadi nanti biar kita lanjut dulu ke materi selanjutnya. Nah, nanti yang robot bisa dilanjutkan sendiri ya nanti ya. Kalau ada yang bingung nanti bisa tanya-tanya lewat Marsagram atau WA Mister juga boleh.
Oke ya, masuk dulu ke Scratch-nya. Nah, di sini tadi tugasnya adalah, nah disuruh ngapain tadi? Mister kelewatan. Ini kalau dipencet bendera hijau, oh dia mengarah ke atas, kanan, ke bawah. Ya, sambil dia mengatakan sesuatu ya. Nah, sekarang ini ketentuannya. Kalau ada automatic check, selalu patuhi yang ada di sini ya. Kalau di sini dilihat tidak ada penempatan awal. Nah, berarti aman nih. Kalau kita mau mengerjakan dari atas. Belok ke atas. Oh, ini mengarah ke arah. Berarti kalau dalam bahasa Inggrisnya yang ini ya, point in direction. Kita pakai dulu, kita set dulu yang belok ke atas. Berarti dia 0. Ikuti yang perintah di sini ya. Kemudian belok ke kanan. 90. Kita ambil lagi. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Jangan dipasang dulu. Udah 90 ya. Nih, string gedein. Oke. Kemudian belok ke bawah. 180. Ambil dulu bahannya. Jangan dipasang. Kita ambil dulu apa yang dibutuhkan. Apa yang dikatakan kucing? Oh, ini boleh sembarang nih. Pikirkan soal ini sendiri. Oke. Kita tambahkan ya. Saat dia menghadap ke atas, dia ngomong. Kemudian saat dia menghadap ke bawah, ke kanan, dia juga ngomong. Sama. Nah, kalau di sini kita sesuaikan aja sama yang di contohnya, misalnya meow, pur, sama meow lagi. Oke. Meow, ke kanan pur, kemudian ke bawah meow. Oke. Kalau berdasarkan urutan yang ada di gambar, ini bahan-bahannya udah oke semua nih. Sampai ke bawah ini udah oke ya, ada kata-katanya juga. Berarti kan dia ke atas dulu. Berarti ini, kemudian ke kanan, pasangkan. Kemudian ke bawah terakhir, ini yang ke bawah. Nah, terus kita lihat event yang dipakai apa sih? Ini kan cuma dipencet ini aja ya, bendera hijau aja ya. Kemudian dia aktif programnya. Berarti kita pakai event ini. Sekarang kita coba cek ya, bener nggak penampakannya? Bendera hijau dulu. Meow, pur. Oke, mirip ya? Sudah mirip ya? Sekarang kita coba cek. Ya, jangan lupa dicek ya. Setelah dicek, kemudian di save. Coba, bisakah? Berhasil? Oke, berhasil. Nah, ini udah berhasil semua ya. Jangan lupa di save ya kalau sudah dicek. Oke, kebayang ya? Sama seperti yang robot tadi, mirip point in direction. Cuman kalau ini kan kebetulan masih belum digerakkan nih, cuman mengarah saja, belok aja. Tapi belum digerakkan. Kalau robot tadi kita udah sampai menggerakkan robotnya, diarahkan, digerakkan. Oke, aman sampai sini yang nomor 1. Ini armada yang robot ini maksudnya yang di Scratch ya, armada ya? Atau yang di Marsbot? Oh, yang di Scratch ya. Waduh, udah sampai robot. Oke, Mister tadi mikirnya ini Marsbot. Oke, sebentar ya, armada ya. Untuk yang nomor 1 dulu gimana? Paham ya semuanya ya? Oke. Kalau sudah oke, Mister coba lanjutkan yang level 2 ya. Sebentar. Nazira gimana Nazira? Aman? Oke. Ikutin instruksi yang ada di soal ya Nazira ya. Ke atas itu 0. Wih, kurang bagus. Oke, Jasra gimana? Suara Mister terdengar? Tes. Terdengar. Oke, sip. Semoga ini masih bisa connect ya. Oke, sekarang coba Mister lanjutkan ya untuk yang kedua. Yang level 2. Tadi ada pertanyaan dulu dari armada ya, yang robot ya. Sebentar, yang robot. Sembari menunggu yang masih belum, nomor 1. Robot itu nomor berapa ya? Nomor 5.
Bukan ya. Nomor berapa robotnya? Oh, sudah. Udah aman ya Armada? Oke. Sekarang Mister coba lanjut ke nomor 2 dulu ya kalau gitu ya. Yang robot ternyata sudah aman. Sekarang Mister lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 ini tikus. Nah, di sini balik lagi gini ya. Ada penempatan awal. Nah, atur posisi awal di mana tikus berada dan juga arah tikus menghadap pada awalnya. Posisi awal tikus sudah ada belum? Ini sudah ada. Ya. Ini posisi awalnya. Nah, ini jangan lupa direkam dulu. Posisi awal ingat kita berarti menggunakan koordinat ya. Go to XY. Ini udah kita rekam nih posisinya. Kemudian suruh ngapain lagi? Arah tikus menghadap pada awalnya. Nah, ini kan arahnya di sini dia miring ya. Coba kita lihat ya. Tuh, miring. Ini miringnya boleh macam-macam, mau 45, 30. Kalau yang tadi Mister sarankan di chat 45. Biar miringnya bagus gitu ya, nggak terlalu landai, nggak terlalu menuki gitu kan. Tapi kalau adik-adik ingin set ke 30 atau ke 25 boleh. Jadi pokoknya miring. Kalau di sini ya, kita coba cek ya. Tidak ada ketentuan derajatnya nih. Menghadap pada awalnya. Nah, berarti menghadap pada awalnya di sini. Kalau di sini pokoknya miring ya. Kita coba ya. Directionnya yang miring. Miring itu bisa gini. Bisa gini. Bisa segini, bisa segini, bisa segini, bisa segini. Boleh, yang mana aja. Nah, kalau tadi Mister sarankan 45 biar bagus. Atau ke bawah sini boleh 135 minus 135 atau ke sini juga boleh. Kalau ke sini kita coba 100 minus yang 135 ya. Kemudian penempatan awal udah oke. Ingat penempatan awal selalu menggunakan event bendera hijau diklik. Setelah itu ini yang kita lakukan. Bergerak tanpa henti berarti menggunakan forever loop. Oke. Waduh, udah yang penguin. Oke, bentar ya. Yang penguin tunggu dulu sebentar. Setelah forever loop, gerak ini ya. Perintah yang dipakai gerak 10 langkah. Move 10 langkah. Sekarang buat supaya dia selalu berulang. Oke, udah selalu berulang ya. Tikus tidak kabur maksudnya apa? Nah, ini. Kalau dia ketemu di pinggir, dia memantul. Menggunakan ini. If on edge, bounce. Oke. Oke, semuanya udah oke. Sekarang kita coba cek. Bisa nggak? Tuh. Boleh. Secara gambaran sama ya, mirip ya. Kurang lebih mirip. Cuman penempatan awalnya agak berbeda. Kalau yang dicontoh ini dia ada di tengah-tengah. Coba kita stop. Di tengah-tengah. Kalau kita ini sesuai dengan penempatan awal yang ada di scratch-nya. Dari atas. Nah, sekarang kita coba cek ya. Bener nggak? Oke. Sudah oke. Jadi penempatan awal usahakan merekam posisi di awal yang pertama tadi ya. Jadi kalau ada kalimat penempatan awal langsung rekam apapun yang ada di penempatan awalnya. Go to action utamanya. Karena kalau ini udah bergerak, berubah, takutnya si sistem merekam posisi awalnya. Nah, adik-adik nggak bisa ngeriset. Yang bisa ngeriset Mister. Jadi yang ini kalau ini ngerisetnya kayak gini kalau Mister. Tinggal di refresh. Nanti akan ngeriset sendiri. Jadi dia hilang semua komennya. Dia kembali ke soal yang benar-benar dari awal. Tuh ya kan hilang kan? Tuh hilang semua deh kodenya. Oke ya, paham ya? Dan sekarang coba Mister tunjukkan yang mana tadi. Pertanyaan dari Resi untuk yang penguin. Oke, penguin. Penguin mana ya? Ini penguin yang nomor berapa ya? Oh, yang ini. Oke, penguinnya gimana bentuknya? Maju. Oke, dia cepat ya majunya ya. Oke, program jalannya penguin. Ada automatic check. Nah, penempatan awal lagi. Usahakan kalau penempatan awal ini tadi nomor 1 nih. Kalau yang tadi kan penempatan awalnya di bawah nih. Teliti ya dengan kata-kata penempatan awal ya. Nah, ini set dulu. Motion. Go to XY. Udah sama belum ini? Nah, udah sama ya. 37, ini 7. Minus 37, 7. Oke. Mengarah ke 90.
Ingat, penempatan awal selalu gunakan bendera hijau. Di klik. Oke, good. Setelah itu boleh yang mana aja dulu? Penguin berjalan. Gunakan perintah gerakan, tunggu, dan perulangan untuk memprogram sprite hingga bisa berjalan. Oke, kita ambil. Gerak 10 langkah. Jangan dipasang dulu ya, kita ambil dulu bahannya. Tunggu 1 detik. Oke. Kemudian penguin berbalik. Cara berbalik tanpa terdorong dari tepi. Gunakan perintah mengarah ke arah. Oke. Yang sudah pernah digunakan sebelumnya dan jangan lupakan. Oke, ragam rotasi. Ragam rotasi berarti ada di sini. Nih. Kalau di bahasa Inggrisnya ya, set rotation style ya. Set rotation style-nya diambil dulu, kemudian mengarah ke arah. Point and direction. Gak cukup. Nah, kecilin dulu. Nah, oke. Ini bahannya ada ini ya, ada ini, ada ini, ada ini. Penguin mengganti kostum. Buat penguin berganti kostum sembari berjalan. Oke. Sembari berjalan berarti ini ya, di sini berarti. Nah, sebentar. Sebelum masuk ke situ, di sini tadi penguin berjalan ada ketentuan perulangannya nggak? Nggak ada ya. Oke, ini kita coba lihat perulangannya terbatas apa infinite? Oke, terbatas ya. Kita ambil aja yang perulangan terbatas. Repeat dulu, masukkan ke dalam ini. Kemudian kita lihat lanjutkan yang tadi terkait dengan ganti kostumnya. Jadi buat penguin berganti kostum sembari berjalan. Nah, berarti nanti ada ganti kostumnya. Ganti kostumnya yang dia maju. Nah, ini A. Kemudian dia yang ini ya. Tangannya dia nggak ada yang bergerak, yang siap gerak kan nggak ada ya, yang bentuk siap. Coba ya, kita cek di gambarnya ya, Mr. Zoom. Nah, dia hanya maju nggak ada yang bergerak ya, maju ini ya, yang pakai tangan ini ya, A sama C aja ya. Oke, sekarang kita pakai switch kostum. Mana switch kostum? Ini ya, switch kostum. Kemudian kita jeda, switch kostum, kemudian kita jeda lagi supaya ada perubahan animasinya. Setelah itu kita pasangkan. Berarti kan setelah di set di awal, kalau ini setelah set di posisi awal dia bergerak langsung. Nah, berarti repeatnya ini dipasang. Setelah itu, setelah selesai dia melakukan pergerakan, dia langsung balik ke kiri. Point and direction-nya berarti 90. Salah. Minus 90 ke kiri ini, ke sini ya. Kalau 90 itu ke sana, ke kanan. Karena ini si penguinnya mau yang menghadap ke kiri, maka ini minus 90. Kita coba cek tadi. Perbaliknya. Cara berbalik tanpa gunakan perintah mengarah ke arah. Nah, ini ya, point and direction yang sudah pernah digunakan sebelumnya dan jangan lupakan ragam rotasi. Ya, ini. Supaya dia hanya kiri kanan. Ingat karena kita menggunakan derajat ya. Soalnya kalau nggak pakai kiri kanan, dia akan kebalik-balik. Karena derajat ini betul-betul akan berputar nanti. Nah, sekarang kita coba ceknya. Oke. Ini kenapa lambat sekali? Apakah nge-lag? Punya Mister? Sebentar, Mister cek dulu koneksinya. Oke, aman koneksinya. Oke, kita coba lagi ya. Sebentar ya. Oke, kita coba cek lagi. Ini kita coba kecilkan aja ya. Jangan nanti dia ternyata ada persyaratan berapa ini tadi? 1 detik ya. Tapi nggak sesuai dengan ini ya. Kalau yang ini kita lihat nih cepat ya.
Oke, kita coba dulu ya. Pokoknya kita menyesuaikan dengan automatic check dulu ya. Ini berarti kita ganti yang A. Yang tadi kan A sama C ya. A sama C. Supaya dia bisa bergerak, kelihatan bergerak. Kita coba lagi. Kalau sesuai dengan yang di soal, automatic check, dia bentuknya kayak gini. Nggak cepet kayak tadi ya. Gak apa-apa, kita coba dulu aja. Sampai terakhir 10 dia nanti akan berbalik nggak? Oke ya udah ya. Sekarang kita coba cek dulu ya. Ini Mister murni melakukan sesuai dengan apa yang di automatic check ya. Kita coba cek ya. Bismillah. Wah. Ya, ada yang berbeda ini karena memang kondisinya harusnya cepat ya. Kita coba diganti 0,5 ya. Dia kayaknya harusnya cepat deh. Kita coba cek lagi ya. Kita coba bener aja dulu. Kurang cepat juga ya. Oke, kita coba cek. Oke, masih belum ada yang benar. Penguin berjalannya gerak 10 langkah. Udah oke. Oke. Coba di bagian ini ya, berbalik ya. Gunakan perintah mengarah ke arah, kemudian gunakan rotasi. Sepertinya ini yang jadi masalah. Ini kembalikan lagi ke 1. Ya, coba ya. Ini point and direction dulu, kemudian baru rotasi. Kita coba ya, kita coba dulu. Apakah berhasil? Kenapa tidak berhasil juga? Kita play dulu. Kita kembalikan 0,5. 0,5. Oke, penempatan awal penguin dengan cara yang sama. Oke. Ini switch kostumnya yang perlu ditambahkan. Dan ini adalah kembali ke 1. Oke. Coba. Coba cek. Oke. Jadi penempatan awal termasuk di bagian switch kostumnya ya. Adik-adik ya. Switch kostum penguin C. Jadi tadi kan pertama memang bentuknya seperti ini ya. Ini ya, tangannya sebelah kiri yang maju. Nah, untuk melihat apakah benar tangan kiri yang maju, Mister coba head tap di sini. Jadi ini lihat posisi awalnya ya. Tadi berarti tadi Mister kurang melihat di bagian contohnya ini. Ini ya. Contoh ini ada di bagian tangan kirinya yang maju. Lihat gambar di penguinnya. Oke, kelihatan ya? Nah, itu juga menjadi penempatan awal berarti pada saat yang ada di sini. Di sini tangan kirinya yang maju. Kalau kita lihat di contohnya, kalau ini di pause, di stop, nah ini nggak kelihatan nih, karena nggak di reset. Yang ini yang di reset. Posisi yang di reset itu seperti ini. Lihat ya, sebelum diklik, tangan kirinya penguin maju. Nah, jadi ini menjadi penempatan awal juga ternyata. Jadi yang kemarin kita sempat mengabaikan switch kostum karena memang tidak dikoreksi. Nah, sekarang mulai mengoreksi semuanya ya. Berarti nanti untuk yang latihan-latihan selanjutnya, ketika penempatan awal ada di sini semua, langsung kita ambil aja ya.
Kalau kemarin kita fokusnya ke bagian motion karena kebetulan kita fokus di bagian ruang dan koordinat yang latihan kemarin. Gak bisa. Nah, kalau yang sekarang berarti mulai dari latihan 4, 5 dan seterusnya, nanti di bagian kerjaan tambahan juga di bagian bintang itu tetap melihat di bagian looks-nya. Kalau memang dia ada penempatan awalnya, lihat di bagian penempatan awal di sini. Di contohnya dan yang ada di bagian sini, bagian awal risetnya. Nah, ini kan kebetulan awal risetnya ini dia ada di kostum A. Nah, jadi nanti kita coba yang di bagian sesuai dengan soal dulu. Baru nanti kalau nggak sesuai dengan soal, baru kita gunakan yang ada di reset factory-nya si program Scratch-nya, yaitu yang A. Tapi pastikan semuanya direkam, diambil semua bahannya. Oke ya. Sekarang Mister coba balik lagi ke yang tab tadi yang udah kita benerin. Nah, ini tadi ya yang udah kita benerin ya. Tadi code-nya. Tadi armada ada yang nggak bisa ya? Oke, resi sama-sama. Armada, gimana coba? Yang armada Mister mau lihat dulu. Yang lainnya udah bisa ya? Jadi bentuk code-nya selain juga setting koordinat XY, mulai dari sekarang kemungkinan nanti akan juga mengoreksi di bagian kostumnya. Oke, 37, 7, penguin C, A, C. Nah, di bagian bawahnya armada. Coba buka armada di bagian soalnya. Armada buka bagian soal di bagian paling bawah. Oh, sorry, yang penguin berbalik. Penguin berbalik. Diklik penguin berbaliknya. Agak tricky sebenarnya. Penguin berbaliknya diklik. Nah, itu dijelaskan gunakan point in direction. Kemudian gunakan ragam rotasi. Jadi, ini masalahnya hanya kebalik aja nih, armada. Kalau sesuai dengan soal ini, mengarah dulu, baru set rotation. Coba armada balik. Point in direction-nya di atas, set rotation-nya di bawah. Kemudian, coba dicek. Jadi, sesuaikan betul-betul dengan kalimatnya ya. Tadi Mister juga kurang teliti nih di sini. Tadi Mister juga kurang teliti. Mister langsung ambil set rotation dulu, baru direction. Jadi hati-hati ya. Harus teliti. Kalau nggak teliti nanti nggak mau jalan-jalan terus. Oke, good job armada. Gimana yang lainnya? Cara ngerjain serangga. Oke, serangga. Udah sampai serangga. Yang lainnya aman ya? Sebentar. Untuk Nazira gimana? Tikus? Yang tikus gimana? Kebayang? Yang tikus untuk yang Jesra tunggu sebentar ya. Mister mau coba back dulu ke bagian tikus. Oke. Nazira buka di bagian soalnya seperti Mister ini nanti ya. Coba dilihat di bagian Mister. Selalu lihat soalnya Oke, ya. Mister, saya akan tunggu. Oke. Selalu buka di bagian soal dulu. Kita lihat dulu posisinya dan sebagainya. Ini ketentuannya Nazira. Kalau ada kata-kata penempatan awal, lakukan terlebih dahulu. Jangan ke yang lain. Nah, penempatan awal ini, kalau Mister ini udah teriset seperti ini nih. Jadi ambil penempatan awalnya. Go to action-nya seperti ini. Jadi punya Nazira nanti, ambil dulu go to action-nya, kemudian sesuaikan dengan yang hasil riset dari programnya Mister ini tadi. Karena kebetulan pakai akun teacher nih, jadinya bisa ngeriset bentuk programnya. Oke. Jadi Nazira ambil dulu yang go to action-nya, set ke 121 dan Y-nya 87. Setelah itu, penempatan awalnya di sini dikatakan menghadap ke arah mana saja, pokoknya miring. Kenapa miring? Karena di sini contohnya apa? Miring ya. Tuh, miring. Jangan lurus. Lurus itu jangan ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah. Jangan ya. Ini miring. Miringnya bebas. Jadi point in direction, misalnya kalau tadi udah sampai 130 miring ke sana, ke kanan bawah, kita coba kanan atas lah. Boleh, bisa nggak sih gitu kan? 60 misalnya. Nah, setelah itu penempatan awal itu selalu menggunakan bendera hijau diklik.
Berarti udah oke penempatan awal. Baru nanti kita mengerjakan yang lainnya. Oh iya Adis, tunggu ya sebentar ya, dikit lagi. Kemudian bergerak tanpa henti. Misalnya nih, yang selanjutnya pakai forever loop. Kalau tanpa henti, bergerak tanpa henti, tikus mencoba untuk kabur dengan bergerak 10 langkah. Kita ambil 10 langkah. Sini, kita pasang. Kemudian tikus tidak kabur dengan menggunakan komen if on edge bounce. Nah, udah. Sekarang coba dijalankan yang warna hijau. Tuh, udah oke ya, udah mirip-mirip lah ya. Cuman sudutnya agak berbeda. Bisa nggak sih sudut berbeda? Tadi kan Mister bilang sembarang ya, karena memang nggak ada ketentuannya. Kita coba cek ya. Tuh, udah oke semuanya. Sudah jalan semua ya, Nazira. Nah, sekarang bentuknya seperti ini ya. Coba dipahami dulu. Mister coba masuk ke yang Adis. Adis mana Adis? Yang nomor 3. Coba Adis masuk ke course-nya. Mana yang nomor 3? Oke, nomor 3-nya apa? Oh, yang robot. Oke, coba soalnya dibuka dulu. Aduh, nih jangan-jangan ada penempatan awal ya. Ini penempatan awalnya udah sesuai dengan riset awalnya belum, Adis? Oh, sudah ya. Harusnya sih sudah sih. Coba yang kurang apa? Coba dicek. Itu emang nggak bergerak ya robotnya ya? Cuman maksudnya nggak ada animasinya tangannya bergerak ya? Wih, kok sampai ujung? Oh, itu udah ada tuh. Kalau di sini nggak sampai menabrak tuh. Nah, balik lagi dia. Berarti coba di bagian bawahnya tugasnya suruh ngapain aja? Ke bawah, penempatan awal board Mars-nya udah oke. Oke, kemudian ke bawahnya berpindah dari 1, ulangi 22 kali. Nah, itu berarti ada perulangan untuk memprogram pergerakan sprite. Berarti 22 kali itu harusnya, Adis. Repeatnya 22 kali. Ini kan Adis menggunakan repeat 10 kali. Nah, ya. Kemudian bot Mars berputar balik. Suruh ngapain? Oke. Mengarah 90, benar. Kiri kanan. Bot Mars kembali ke titik awal. Diklik. Nah, berarti ini urutannya mungkin yang salah nih, yang kurang tepat. Jadi ini tadi kan udah berjalan nih yang repeat 22 kali, yang pertama. Nah, setelah berjalan, setelah di repeat 22 kali, Adis masuk ambil yang point in direction-nya minus 90 itu ditaruh di antara di bawahnya repeat 22 kali yang pertama. Yang mana? Point in direction-nya ditarik, ditaruh di bawahnya. Yes, taruh situ. Good. Setelah itu baru dia bergerak 22 kali lagi. Nah, coba di ini. Di run. Hasilnya mirip gak? Itu memang 0,5 detik ya? Oke. Nah, udah berbalik tuh. Udah bener tuh, coba. Harusnya sih. Coba dicek. Oke. Jadi yang teliti membaca soal ya, Adis ya. Itu tadi kurang telitinya di bagian repeatnya tadi. Oke. Oke, good job Adis. Sekarang apakah ada yang bertanya lagi? Nazira gimana? Aman ya? Paham ya yang tadi untuk yang bagian tikus? Duration 60. Yes. Oke. Coba dicek Nazira. Diklik tombol ceknya. Apakah sudah betul? Tombol cek yes. Oke, good job Nazira. Oke, tadi Jesra ya. Jesra tadi nanya apa ya? Saya betul Nazira. Udah oke. Untuk melihat betul atau enggaknya Nazira perlu diklik tombol cek ya. Kalau tombol hijau itu mungkin secara tampilan mirip, tapi kadang auto check itu pengennya yang strict banget, yang sesuai dengan apa yang disoal.
Jadi perlu diklik tombol ceknya. Waduh, udah sampai bintang Resi. Oke. Bentar ya Resi ya. Tadi Jasra tadi mau nanya apa ya Jasra ya? Jasra bagian itu ya, kumbang ya. Oke, kumbang. Oke, yang kumbang. Yang kumbang ini oke. Yang kumbang ini di set satu-satu Jasra. Jadi, nah kita coba cek lihat ya. Dia bergerak ya. Bergeraknya sebenarnya bebas. Nah, kalau kita lihat di sini, kok malah jadi di sini? Oke. Kalau kita lihat di sini ada penempatan awal serangga. Nah, ini yang kebetulan yang ngecek ini teacher ya. Jadi bebas ya untuk pergerakannya bebas. Yang penting harus seperti ini ya. Bentuknya, maksudnya dia bergerak ke bawah, masih ada di ranting pohonnya, kemudian sampai masuk ke makanannya. Oke ya. Sekarang di penempatan awal serangga ini. Nah, penempatan awal serangga ini berarti udah ada di sini, biarkan default, jangan diganti-ganti kalau udah ada defaultnya kayak gini. Setelah itu kita melakukan pergerakan di serangganya. Nah, ini posisinya yang ada di contoh, point and directionnya 135, kemudian ini udah 135 di sini ya. Udah ada di atas 135 yang ada di sini, 135. Ulangi 16 kali. Kita ikuti. 16 kali. Kemudian 5 langkah. Salah. 5 langkah. Oke. Ada lagi? Gak ada. Sekarang kita coba cek dengan kondisi seperti ini, apakah dia bergerak nggak? Udah. Nah, tinggal kita menyesuaikan nih. Setelah kesini, dia direksinya kemana lagi nih? Boleh itu dibuat kayak gini. Kita cek. Oh, kesini nih Mister, kira-kira 148. Oke. Kita ambil point and direction 148. Kemudian apa lagi? Sama kayak tadi, repeat berapa kali tadi? 16 kali ya. Nah, sekarang cukup nggak kalau 16 kali? Yang penting dia harus mengarah ke makanannya ya, dan masih di dalam ranting. Ini 16 kali misalnya, sama. Kita coba run lagi. Oke, masih cukup. Nah, berarti lanjutkan lagi. Terus seperti itu. Kayak gitu ya Jasra ya. Dapat ya? Nah, berarti ini mengarahnya ke sini kira-kira Mister. 114. Ini kan terlihatnya sama ya. Cuman beda di point and direction-nya doang ya. Kita klik aja di sini. Kita klik duplicate. Nanti kita akan langsung mendapatkan kode yang seperti ini. Kita langsung pasang bawahnya. Set. Kemudian kita lihat di sini minus 141. Minus 141. Oke. Kemudian kita repeat. Kita lihat lagi. Wih. Kok minus 141? Ini ke arah mana? Ke arah sini kan? Bukan 141. Kita coba cek dulu ya. Tadi ke arah mana sih? Ini. Oh, ke sini. 122. Oke. 122. Jadi lakukan kayak gini terus ya, berulang-ulang. Sampai ke bagian si makanannya. Nah, berarti naik ke atas. Dan seterusnya. Gitu ya, Jasra ya. Untuk yang bintang 5 ini kalau sudah selesai, dia klik di bagian sininya ya. Kalau ini Mister nggak bisa klik karena pakai akun teacher. Nah, diklik bagian ini, nanti kalau udah submit. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk yang bintang nanti kita coba ini aja ya, Resi ya. Pakai WA atau Marsagram aja ya. Karena ini kebetulan udah mau jam 9. Buat teman-teman istirahat dulu. Nggak berasa ya waktunya. Wah, masih penasaran ya Resi ya. Oke, di hold dulu, kita istirahat dulu. Untuk yang bintang nanti dulu aja. Yang penting nanti bisa untuk yang sebelum-sebelumnya, yang level 1 sampai 5-nya, meskipun nggak selesai semua, paling nggak paham dulu apa yang dimaksud point and direction. Nanti coba dikerjakan lagi setelah istirahat. Waduh, dilaburin. Udah sampai laburin. Ya nanti kita coba ini ya, pakai Marsagram atau pakai WA aja ya Resi ya.
karena ini sudah malam, jadi nanti biar resinya juga dan teman-teman bisa istirahat. Sebentar. Oke, sekarang Mister coba mau wrap up lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang course-nya di hold dulu, kita istirahat dulu. udah mau jam 9, nggak berasa ya. Oke, kita coba wrap up dulu apa yang udah kita pelajari. Jadi kita sudah belajar terkait dengan point in direction, mau dia pakai Marsbot atau pakai Scratch-nya. Jadi pada dasarnya dia itu lebih ke arah bagaimana menghadapkan si sprite-nya ke arah yang kita inginkan. Setelah itu baru kita jalankan. Mau itu Marsbot, mau itu Scratch sama. 0 ke atas, ke kanan 90, ke bawah 180, ke kiri bisa menggunakan counter clockwise yang artinya minus 90 gitu ya. Tadi di bagian scratch-nya pun kita juga bisa lihat di bagian scratch untuk yang direction-nya yang seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini arah-arahnya ya. Kita bisa setting di sini. Nah, ini sama. Jadi bisa counter clockwise, ini counter clockwise atau clockwise, boleh. Oke, nah nanti setelah udah selesai diarahkan maka dilanjutkan dengan yang namanya mengarahkan ke arah mana, berjalan atau seperti apa. Kalau tadi di Scratch move berapa langkah. Kalau yang ada di Marsbot tadi cukup forward atau repeat berapa langkah dan sebagainya seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Masih seru ngerjain itu ya? Tidak. Oke. Untuk ininya codingnya istirahat dulu ya. Meskipun seru Sudah capek. Nanti ini loh. Capek. Besok lagi boleh. Aku juga capek. Oke, ya sudah. Tapi jangan malam-malam ya untuk melanjutkan codingannya ya. Bisa dilanjutkan besok lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa pakai Marsagram. Nanti Messi boleh nanti pakai Marsagram atau pakai WA kalau mau nanyain yang bagian bintang ya. Nanti biar Mister jelasin. Ya Mister, ya Mister. Ya Nazira, bener. Diselesaikan sendiri. Nanti kalau ada yang bingung, tapi Nazira kalau ada yang bingung boleh nanya, nggak apa-apa. Pakai Marsagram boleh. Atau WA pribadi langsung ke Mister juga boleh, atau WA di grup boleh. Jadi bentar kita bisa diskusi bareng-bareng kalau di grup. Terserah Nazira gimana bagusnya, enaknya bagaimana, nyamannya. Untuk yang lain juga sama ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan WA Mister, nggak apa-apa. Nanti Mister coba bantu terkait dengan penjelasannya dan bagaimana penyelesaiannya. Wah itu yang tikus dalam labirin itu seru tuh. Oke, Nazira. Untuk yang lainnya juga jangan sungkan-sungkan ya kalau mau hubungin Mister ya, nggak apa-apa. Nanti Mister coba bantu untuk penyelesaian yang bingung-bingungnya seperti apa. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai materinya? Kebayang ya semuanya ya? Tidak, Mister. Oke, good job. Oke, kalau nggak ada, Mister mau cukupkan dulu. Ini mohon maaf nih udah mau sampai jam 9, nggak berasa nih Mister ngajarinnya. Terima kasih atas partisipasinya adik-adik semuanya. Selamat malam. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Goodbye, Mister. Bye. Selamat malam, Mister. Malam. Bye-bye Jasra. Bye-bye Erlan. Goodbye Fahad. Goodbye Matthew. Goodbye Nazira. Bye-bye, Mister. Nah.